Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi ini Allah masih berikan kita kenikmatan yang utama dari nikmat iman dan Islam. Tentu nikmat sehat yang alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita masih bisa menghadiri majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu inilah Allah berikan ridhonya dan cintanya kepada kita semua. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu melaksanakan atau menegakkan sunnah-sunnah dari beliau. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah di pagi ini jamaah Masjid Sekolah Indonesia kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang setiap Rabu kita membahas satu nama-nama agung Allah Asmaul Husna yang sudah sekian banyak kita mengupas tentang nama-nama agung Allah yaitu Asmaul Husna yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Asmaul Husna inilah Allah bukakan pintu hidayah kita dan menambah keimanan untuk kita semua. Dan tema yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari, Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang Al-Badi. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kreatif, Allah Maha menciptakan segala sesuatu yang tidak ada contohnya, yang sangat orisinil, yang tentu banyak sekali padanan dari kata Al-Bari ini yang kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Ada Al-Khaliq, Allah itu juga banyak pencipta Al-Bari, Al-Musawwir tentu berbeda sekali ya karena bahasa kita sangat terbatas memahami ayat ini dan hanya Allah yang Maha tahu tentang apa makna yang sesungguhnya dari nama-nama agung ini Allah. Tapi Allah memperkenalkan dirinya mudah-mudahan dengan nama-nama agung Allah inilah yang sudah disajikan oleh guru kita Sadadi bisa menambah keimanan kita. Dan sebelum masuk kajian tentu tidak lupa kita senantiasa mendoakan para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia dan juga doa ini untuk kita semua yang hadir di Majelis ini dan juga yang belum sempat hadir. Mari kita sama-sama doakan khusus untuk guru kita Allah segera Allah selalu sehatkan beliau, Allah selalu limpahkan kesehatan untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jabari dan juga untuk guru yang lainnya juga keberkahan hidupnya bersama keluarga dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwah. Dan ini mudah-mudahan doa untuk kita semua. Allah limpahkan keistiqomahan yang menjadi fondasi yang utama dalam menjalankan amal-amal soleh. Baik, alhamdulillah, syukurlah juga jangan lupa untuk sama-sama mari manfaatkan pagi yang penuh berkah ini dan keberkahan harta kita. Mudah-mudahan dengan harta yang kita sisihkan rutin setiap pagi menjadi amal yang Allah cintai karena disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bil amal Allah admahu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling cintai Allah itu adalah keistiqomahan walaupun walaupun sedikit. Dan ya keistiqomahan inilah yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ini. Baik jamaah Allah, mari kita siapkan eh, diri kita untuk sama-sama menyimak kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Fadhal masykur Ustaz. شكرا جزاكم الله خير وجعل الله في كلياتكم يا أستاذ. Amin amin. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 كيف أحدكم جميعا؟ Alhamdulillah Alhamdulillah, bikhair. bikhair. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا بهذا لنهتدي بهذا هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ورسول بعده. اللهم صل
Wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang paling memahami tentang Asmaul Husna dan kerabatnya, para ahli baitnya, kepada seluruh pecinta dan penggemar risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan berharap bahwa kita sekeluarga adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Dan kita mohonkan kepada Allah agar supaya saudara-saudara kita di Palestina, dimanapun berada, yang mendapatkan begitu banyak penderitaan dari musuh-musuh Islam, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa kuatkan mereka, diberikan kekokohan hati, ketangguhan jiwa, yang setiap kita mampu meneladani dengan benar apa yang Allah SWT hadirkan dalam kehidupan mereka. Dan kita doakan juga dengan ketulusan dan kerendahan hati, kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa Allah berikan kepada seluruh pembina, pengurus, dan keluarga kita, ayah, bunda, adik-adik kita, kakak-kakak kita, pupu, semua keluarga besar kita. Allah SWT berikan tidak hanya hidayah, tetapi juga iradah, maunah, dan kudrahnya, terlebih maunahnya, agar senantiasa kita bisa menghadirkan keislaman kita hingga mengistiqomahkan diri sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah, dan kelak Allah SWT akan kumpulkan kita semua sekeluarga di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, disclaimernya, pagi ini saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna, tetapi saya hanya sekedar membacakan apa yang para ulama pahami tentang Asmaul Husna ini. Tadi Ustadz Khalid sudah menyinggung sedikit tentang apa yang Allah SWT hadirkan di antara Al-Badi, Al-Khaliq, dan Al-Musawwir. Dan Al-Khaliq, Al-Musawwir kita sudah pernah bahas. Dan kalau kita bedakan antara apa yang signifikan daripada Al-Khaliq, Al-Musawwir, dan Al-Badi, kita melihat kalau Allah Al-Khaliq itu berasal dari kata khalaqa, yang artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dengan ukuran dan takaran yang tepat. Dan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24, Allah SWT menyatakan, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Ialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang indah. Jadi fokusnya kalau Al-Khaliq lebih kepada menentukan takdir, kadar, dan ukuran. Bagaimana dengan Musawwir? Al-Musawwir adalah membentuk rupa, sehingga kata sawara, ya, sawara membentuk atau memberi rupa. Allah bukan hanya menciptakan sesuatu, tapi juga memberi bentuk fisik, rupa, keindahan, dan variasi warna dan karakter. Contohnya, manusia sama-sama diciptakan dari tanah, tapi wajah, suara, sidik jari, genomik pada darah, DNA-nya, retinanya tidak ada yang sama. Bahkan sifatnya pun berbeda-beda. Jadi fokusnya kalau Al-Musawwir lebih kepada membentuk, memberi rupa, memberi bentuk, dan keindahan pada ciptaannya. Nah, Al-Badi kita belum pernah bahas. Allah Maha Pencipta yang tidak ada bandingannya, mencipta sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Jadi kalau Allah SWT mendesain Nabi Adam alaihissalam, itu tidak ada makhluk sebelumnya. Jadi kalau di pemahaman
orang-orang terdahulu bahwa Darwin teori itu kemudian dianggap bahwa kita ini adalah keturunan kita kita ini adalah keturunan primata, jadi nenek moyang kita tuh monyet gitu ya. Itu satu satu apa namanya, pengambilan kesimpulan yang keliru. Dan kalau Allah SWT mendesain Nabi Adam itu justru tidak ada blueprintnya, itu didesain sesuai dengan apa yang Allah SWT hadirkan. Tidak ada tiruan dan semua ciptaan Allah adalah orisinil dan unik. Adanya kalau Al-Badi itu menciptakan dengan kebaruan, dengan keajaiban dan tidak meniru siapapun. Artinya tidak ada tiruan-tiruan yang Allah SWT buat. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin ringkas, Al-Khaliq itu lebih kepada menciptakan sesuatu dengan ukuran, takaran, dan kadarnya, gitu ya, sesuai dengan takdirnya. Tapi kalau Al-Musawwir itu memberi bentuk dari rupa indah pada ciptaan itu. Dan kemudian kalau Al-Badi', ini Allah mencipta tanpa contoh sebelumnya. Jadi orisinil dan penuh dengan keajaiban. Jadi kalau kita ambil analogi sederhana, seorang arsitek misalnya, seorang insinyur, beliau kalau dalam konteks Al-Khaliq dia membuat rancangan detail bangunan, ukurannya, bahannya, desainnya gitu ya, blueprintnya. Nah, kalau Al-Musawwir lebih kepada memberi bentuk nyata dan estetika, rupa, model, keindahan. Sedangkan Al-Badi' menciptakan model rumah yang benar-benar baru, belum pernah ada di dunia sebelumnya. Nah, bagaimana aplikasi kita dalam doa zikir sehari-hari yang kita pahami di dalam kehidupan kita? Maka mari kita perhatikan apa saja yang para ulama jabarkan tentang ini. Bapak Ibu mohon berkenan kita membuka surah yang kedua ayat yang ke-117. Kalau ada yang sudah ketemu, monggo silahkan. Ayat 117 ya, Ude. 117, tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Jadi, barakallahu fiik. Ketika memahami bahwa Allah SWT menyatakan dengan sangat jelas di ayat itu bahwa di ayat 117 itu Allah SWT menyatakan badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Al-Badi' yang di ayat itu ulama berpendapat bahwa Al-Badi' ini bermakna Al-Mubdi atau menciptakan atau maha pencipta. Ada yang menamakan Al-Badi' ini sebagai zat yang tidak diserupai atau ditandingi oleh siapapun. Jadi asal katanya dari kata Al-Bad, sesuatu yang tidak ada yang serupa sebelumnya. Maka dengan demikian Allah Al-Badi adalah dia yang menciptakan segala sesuatu dengan orisinil. Dia tidak membutuhkan pengetahuan terdahulu untuk berpikir, meneliti, menghitung, mengukur kadar sesuatu. Dia menciptakan yang asli dari segala yang diciptakan. Tidak ada apapun sebelum dia dan segala sesuatu yang ada sesudahnya diciptakan oleh Allah SWT. Unik, tidak ada duanya, ya, tidak bisa disamakan dengan apapun dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan segala sesuatu yang diciptakan merupakan keajaiban dan keluar biasaan karena Allah menciptakan dari ketiadaan. Nah, berdasarkan pemaknaan inilah Allah Al-Badi dapat dipahami sebagai pencipta langit dan bumi beserta segala isinya tanpa ada contoh sebelumnya. Dan Allah lah yang menciptakan manusia tanpa contoh sebelumnya. Allah yang menciptakan manusia, sistem reproduksi begitu rumit, sistem pernafasan begitu rumit, sistem peredaran tubuh, sistem hormon, sistem saraf, dan sistem-sistem yang lain yang di dalam tubuh manusia tanpa ada contoh sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa sistem-sistem tersebut teramat
canggih, baik bahan pembentukannya maupun cara kerjanya. Dan Allah juga yang menciptakan beraneka ragam makhluk tanpa ada makhluk sejenis sebelumnya. Dan dari berjuta-juta jenis makhluk hidup yang ada, antara satu sama lain punya keunikan sendiri-sendiri yang sulit dideskripsikan oleh akal manusia. Antara dua orang kembar identik pun, walaupun keduanya sama-sama manusia, keluar dari rahim yang sama, dalam waktu yang sangat berdekatan, kita akan menemukan perbedaan yang sangat mendasar, terutama pada sifat. Maka jika ada 7 miliar manusia di muka bumi ini, yakinlah bahwa antara satu dengan yang lain punya perbedaan dalam banyak hal. Tidak akan ada dua manusia yang persis sama dalam segala hal. Nah, adakah yang bisa melakukan ini semua selain Allah? Maka tidak ada jawaban. Tidak akan pernah. Ya. Tidak pernah ada. Dan tidak ada yang paling sempurna ilmu dan iradahnya atau kehendaknya selain Allah. Maka tidak ada seorang pun baik dari kalangan manusia, jin, atau siapapun yang sanggup melakukan semua itu selain Allah Al-Badi'. Nah, bagaimana spirit Al-Badi' ini? Kita harus tumbuhkan kreativitas dalam diri kita ketika seseorang ingin meneladani asma Allah Al-Badi', maka dia dituntut untuk menjadi sosok manusia yang kreatif dan inovatif. Ya, kreativitasnya adalah kemampuan untuk berkreasi dan menciptakan sesuatu yang baru, sedangkan motivasi menjadi yang uh, sudah ada menjadi semakin baik dan bermanfaat. Ada banyak hal di sekeliling kita yang merupakan hasil dari kreativitas. Kita lihat peniti misalnya. Dia adalah hasil karya kreativitas dari sebatang kecil besi yang dibengkok-bengkokkan. Kemudian barangnya kecil ya, dan sederhana, tapi efektif dan besar sekali manfaatnya. Baju atau celananya bisa bisa rapat atau yang melorot bisa kembali sempurna karena ini. Kemudian Al-Badi ini menciptakan segala sesuatu dengan unik dan orisinil, dan seseorang yang kreatif dituntut pula untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lain dari biasanya, yang baik dari bentuk ataupun manfaatnya. Dan ini penting karena seseorang akan dipandang kredibel atau terpercaya ketika dia mampu mengembangkan daya kreativitas dan kemampuan inovasi dalam hal apapun, terutama yang positif. Handphone contohnya misalnya, kalau kita melihat bagaimana merek-merek terkenal bertarung luar biasa dalam memunculkan inovasi dan kreasi-kreasi baru, mereka berusaha untuk mempertahankan kredibilitas merek yang dimiliki supaya tidak ditinggalkan konsumen. Hal yang sama berlaku juga dengan komputer, televisi, alat transportasi, dan produk-produk teknologi yang lain. Dulu kita kenal dari mulai Nokia, Siemens, gitu ya, dari mulai model Nokia banyak sekali modelnya, tapi kalau Siemens bertahan dari kekuatannya, jatuh dari lantai 2 pun bahkan masih tangguh, gitu ya. Begitupun ketika kita menjadi sarjana baik di level S1, S2, atau S3, ketika lulus dan diwisuda, bisa jadi kita masih disegani, tapi besok lusanya jika tidak ada kreativitas mengisi hidup dan mengembangkan diri, kepercayaan orang kepada kita akan hilang. Begitu pula ketika menjadi seorang pejabat. Ya. Pada hari pertama dia diangkat, orang memuji, menghargai. Hari kedua mungkin masih dihargai, tapi hari-hari berikutnya ketika tidak terlihat kreativitasnya untuk menyelesaikan masalah, lambat laun juga akan hilang juga kredibilitasnya. Dan pejabat tersebut tidak lagi dipercaya dan otomatis hilang ya wibawanya. Maka dalam sisi apapun kita membutuhkan kreativitas. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu menumbuhkan daya kreativitas kita? Maka kita harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru. Maka berbeda tidak selamanya menunjukkan keburukan. Dalam berdakwah misalnya, kalau dakwah kita hanya berceramah di masjid saja, dampaknya akan sangat kurang. Dan dakwah akan berkembang dan lebih efektif apabila kita lebih kreatif dalam mengemasnya. Misalnya,
memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan cara penyampaian yang lebih menarik dan berbobot, ya, berdakwah dengan bukti dan semisalnya. Di grup yang sedang saya buat, yang kemarin diinisiasi oleh Mbak Happy atau Uni Happy dari Bali, saya coba buat kurikulum dasar itu, ada masukan dari apa namanya, dari Ustaz Khalis juga ini. Kalau bisa buat kurikulum dengan angle yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan, terutama anak yang sedang sakit. Gitu. Jadi sebetulnya nanti saya akan buat aturan dalam dakwah keluarga Madani yang saya susun, itu lebih kepada materi yang bisa dilakukan 2 pekan sekali, dan nanti insya Allah semua anggota keluarga, selama dia bisa membaca, selama dia bisa berbicara, selama dia bisa menyampaikan sesuatu, maka dia masih bisa menjalankan program ini, gitu ya. Kemudian jika dia sakit atau misalnya dia menderita satu specialties gitu, misalnya dia tunarungu, maka kita akan upayakan menerjemahkan menerjemahkan apa yang disampaikan, begitu ya. Jadi kita tidak akan terbelenggu dengan apa yang kita miliki atau yang kita inginkan. Dulu AAG misalnya kuliah di jurusan elektro dan bercita-cita jadi tentara, tapi dengan izin Allah terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini tidak terjadi eh, disebut sebagai musibah. Kuliah itu hanya beberapa jam saja sehari, sedangkan kita punya 24 jam dapat dimanfaatkan untuk cari ilmu yang lain. Kita bisa mengemas yang terjadi selama kuliah, baik itu di hubungan sesama, hubungan bisnis, organisasi, sebagai sebuah aset interpersonal skill. Maka tentu tidak semua orang harus beralih profesi, tapi jangan sampai kuliah itu membelenggu seakan-akan kita hanya ada dalam wadah yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita ingat obrolan saya dengan Ustadz Ruli ketika saya belajar pada dunia seni, maka orang akan menemukan bakat dan minatnya menjadi bagian yang sangat berbeda-beda. Jadi ketika saya mempelajari dunia tari dulu di zaman yang lalu, itu ada orang-orang yang kepengen profesional jadi penari, sebagai penari saja, sedangkan saya fokus kepada target-target yang lebih tinggi. Saya harus bisa 2 tahun kemudian saya harus jadi koreografer, 2 tahun kemudian saya harus jadi art director, dan 2 tahun berikutnya saya harus punya studio dan seterusnya. Dan itu capaian-capaian yang memang alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk mulai dari yang paling awal, dari mulai hanya sekedar penari lip sync, ya, dan kemudian di 2 tahun itu kemudian jadi koreografer, dan semua wahana-wahana di Dufan itu dulu pagelaran untuk pembukaan atau buat launching pembukaan itu selalu saya yang diminta oleh manajemen Dufan untuk membuat karya kolosal, karena wallahu alam, karena saya mungkin pernah menyampaikan begitu banyak impian-impian atau bayangan kalau ini dibeginikan, itu dibegitukan, dan seterusnya, sehingga mereka meminta saya untuk mengaplikasikannya. Mungkin karena murah juga kali, karena kalau bayar koreografer yang in-house jadi lebih mahal gitu ya. Mungkin saya bisa setengah atau sepertiga ini. Nah, kemudian ketika saya sampaikan ke Ustaz Ruli ketika itu,
penelusuran minat dan bakat ini menjadi orang yang berkecimpung di bidang tari, kemudian ada yang jadi koreografer, ada yang fokus kepada kostum, ada yang fokus kepada eh, tata panggungnya, seperti saya punya sahabat namanya Joko Layarham, beliau fokus ke eh, audio dan eh, lighting yang ada di eh, pusat pusat konsol di front house gitu ya. Jadi dia yang mengontrol semua jenis bunyi-bunyian yang datang dari uh, depan, dan kemudian uh, semua tampilan lampu segala macam dan seterusnya itu juga dikelola dari situ. Nah, ada kawan saya juga Ican Layarham, itu lebih fokus ke membuat kostum, karena belajar dari Mayfit Kantung, belajar dari Cosilatu, belajar dari kostum-kostum yang kami gunakan. Oh, ini diginiin, oh, ini dikasih ini, oh, ini bisa dibuat dari ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kreativitasnya masuk ke situ. Ada seorang penari namanya Shake Ramli, sekarang jadi beautician, ya, jadi makeup artist. Dan banyak kawan-kawan yang kemudian jadi punya studio sendiri, dan kemudian mereka mengajar dan seterusnya. Jadi kalau orang-orang lama, saya masih paham betul tuh, masih tahu bahwa oh ini dari grupnya si ini dan seterusnya. Gitu. Ya, ala kulihat itu membuat orang menjadi tahu bahwa yang dia kerjakan adalah bagian yang seringkali ada keinginan untuk masuk ke situ, tapi kemudian jalan hidup merubahnya. Nah, kalau kita lihat betapa banyak peluang-peluang yang kemudian jika kita mencoba untuk mencari pembelajaran dari apa yang kita dapatkan dari lingkungan yang kita dapatkan, misalnya di kuliah, itu bisa berfungsi sebagai tempat membaca potensi dan mengembangkannya. Tidak salah kalau kita ingin jadi insinyur yang baik, tapi kekayaan kita bukan dari gelar insinyurnya. Mungkin kekayaan sebenarnya adalah kekayaan pribadi, termasuk kemampuan mandiri dan kemampuan manajemennya. Jadi kemampuan kita harus berkembang, tidak hanya kemudian pada satu bidang saja. Idealnya kemampuan kita harus melampaui gelar-gelar kita, dan kemampuan kita untuk berkreasi, inovasi, dan menerobos hal-hal yang baru sebenarnya menjadi sangat luar biasa. Asalkan tidak terbelenggu oleh pendapat, sistem, dan lingkungan yang sudah ada sebelumnya. Maka selain itu kita harus selalu memulai dengan sesuatu yang kita hitung dengan matang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam eh, menjadi al-badi, kita ini wajib mengisi, ya, kita wajib mengisi dengan terus menghadirkan karya, berkreasi, dan membuat hal-hal yang baru yang lebih manfaat. Ini episode hidup yang harus kita jalani, dan episode hidup yang berkemampuan mempersembahkan yang terbaik bagi dunia dan bermakna bagi akhirat kita. Dan kita lihat di zaman Nabi itu ada yang menggelitik hati. Jadi kalau kita lihat bahwa siapapun yang ingin meneladani asma Allah al-badi ini, dia dituntut untuk selalu berupaya untuk berkreasi dan menciptakan hal-hal yang baru, lagi indah dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya dengan kata lain, peneladanan terhadap al-badi ini melahirkan manusia-manusia yang kreatif dan inovatif. Ada satu kisah yang di sebuah majelis Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan datang seorang calon penghuni surga di tengah mereka, dan tidak lama datang seorang lelaki sederhana ke halakohnya Rasulullah SAW, seseorang yang kurang dikenal oleh para sahabat. Dan kejadian ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Ya. Dan sebelum orang ini datang, Rasulullah SAW selalu menginformasikan bahwa sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga yang masih berada di atas muka bumi. Kan bikin penasaran ya, seperti apa tuh. Gitu. Mari kita lihat bahwa kondisi yang kita pahami ketika itu, ada seorang yang bernama Abdullah bin Amr bin As.
punya niat untuk memantau dari dekat, punya niat untuk memata-matai. Dan orang ini ingin diketahui keistimewaannya apa. Maka Abdullah bin Amr bin As lalu minta izin untuk menginap di rumah ini, ya, rumahnya dia ini, manusia surga yang masih di atas muka bumi ini, selama kurang lebih 3 hari. Maka sejak itu Abdullah bin Amr bin As mengawasi amal-amal yang dikerjakan tuan rumah, gerak-geriknya, tutur katanya, cara ibadahnya, dan hampir-hampir tidak tidur karena takut kalau amalan tuan rumah ini tidak disaksikan. Tetapi Abdullah bin Amr bin As yang selalu senantiasa berusaha untuk menghadirkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dia tidak pernah melihat orang ini punya keistimewaan. Gitu. Dan eh, beliau perhatikan dari ibadahnya dan seterusnya, sungguh tidak ada yang istimewa. Tapi amalannya ya lebih lebih biasa, semuanya biasa dan tidak ada yang menonjol dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, sebelum pulang, Abdullah langsung tanya, kira-kira punya amalan andalan apa beliau sampai disebut sama Rasulullah SAW sebagai ahli surga yang masih ada di atas muka bumi. Maka yang punya rumah, eh, kama itu sebagaimana engkau melihat dalam kehidupanku, maka aku adalah seorang muslim biasa yang amalannya biasa, tapi ada kebiasaan yang bisa aku beritahukan kepadamu. Setiap menjelang tidur, aku berusaha membersihkan hatiku, memaafkan semua orang yang menyakitiku, kubuang semua dengki, dendam, dan perasaan buruk kepada semua saudaraku sesama muslim, hingga aku tidur dengan tenang dan hati bersih serta ikhlas. Barangkali itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menyebutku sebagai calon penghuni surga. Maka ketika dikonfirmasi kepada Rasulullah SAW apakah benar seperti itu, maka Rasulullah SAW mengatakan betul. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu menjadi bagian yang kita bisa jadikan sebagai amal andalan kita. Jadi orang-orang yang kreatif dan inovatif yang akan mendapat keuntungan lebih banyak dalam hidup. Jika sahabat tadi termasuk orang yang kreatif dan inovatif dalam beramal, maka Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk tidak menjadi pendengki. Dan sahabat tadi melakukan inovasi terhadap perintah itu. Sebelum terlelap dalam tidur, ya membersihkan hati dan pikirannya terlebih dahulu dari kedengkian dan kebencian kepada orang lain. Tentu hal ini tidak bisa diterapkan dalam ibadah-ibadah mahdoh yang sudah baku ya. Artinya hanya bisa dalam ibadah yang bersifat ghairu mahdoh saja. Jadi kreativitas masih masih diberi ruang. Dan perlu difahami bahwa Islam sangat menghargai perbuatan kreatif dan inovatif ini, bahkan menganjurkannya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang kreatif dan inovatif dalam kebaikan, sehingga orang lain tergerak untuk melakukan kebaikan yang sama, insya Allah akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Dan beliau alaihissalam menegaskan barang siapa mempelopori satu amal kebaikan, dia akan mendapatkan pahalanya ditambah pahala orang yang ikut melaksanakan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau bahasa para kiai berpesan kepada saya, dari amalan mustami gitu. Jadi apa yang dikerjakan sama jamaah insya Allah jadi amalan kita. Kita bisa lihat surat yang keempat ayat yang ke-85. Silakan kalau ada yang sudah ketemu. Udah. Mangga teh. Surat An-Nisa ayat 85. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini luar biasa menurut saya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka yang terjadi adalah bagian yang kita sebut sebagai inisiator, atau dia pelopor kebaikan. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana seseorang memberikan bantuan pertolongan, di situ disebut man yashfa' syafatan hasanatan. Barang siapa memberikan bantuan
kepada atau memberikan syafaat, ya, man yashfa syafaatan hasanatan. Barang siapa mampu atau mau melakukan perbaikan atau bantuan kepada pertolongan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan apa yang dia upayakan. Tapi cilakanya ketika seseorang melakukan keburukan, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Jadi apa? Amal jariyah sama dosa jariyah, ya. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kreativitas dan inovasi ini cukup luas cakupannya dan berbagai lapangan kehidupan membuka ruang yang sangat luas buat keduanya, baik kreatif maupun inovatif. Hanya orang-orang yang meneladani Al-Badi lah yang bisa mengisi ruang-ruang ini. Contoh sederhana misalnya satu barang dia digunakan untuk melapisi eh, satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya bisa dengan kaca, bisa kalau kita nggak mau pakai kaca takut pecah dan itu menjadi ruang mainnya anak-anak, kita bisa ganti dengan eh, plastik, dengan mika, atau kita bisa ganti dengan kain, atau kita bisa ganti dengan bahan yang lebih tidak bahaya lagi. Misalnya di beberapa bangunan-bangunan Cina dan Jepang, itu kalau bangunan-bangunan klasiknya di tradisional itu bahkan mereka seringkali ngintip itu dengan, kalau di film-film Cina klasik itu biasanya mereka pakai air ludah dan mereka bolongin eh, kertas atau dinding yang ada itu dengan lubang itu, maka mereka meletakkan matanya di situ. Artinya semudah itu kertas yang tadinya menghalangi cuman dicoblos begitu saja gitu. Nah, kemudian bagaimana memunculkan atau meneladani Al-Badi ini, kita mohon kepada Allah supaya diberi keindahan kebijaksanaannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, lalu merenungkan keindahan ciptaannya yang mengambil pelajaran dari keajaiban kekuasaan dia. Nah, hamba Allah Al-Badi ini dituntut untuk selalu berkreasi, menciptakan hal-hal baru yang indah dan manfaat dalam berbagai bidang duniawi. Dan hamba Allah Al-Badi ini dilarang berkreasi atau membuat hal yang baru dalam persoalan-persoalan yang sifatnya ibadah. Karena ibadah itu adalah hal yang bersifat tauqifi atau langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam berkreasi kita jangan sampai memaksakan diri untuk melakukan hal yang melampaui batas kemampuan fitrah manusia atau melanggar apa yang ditetapkan Allah untuk ditaati. Jadi ada satu doa di kitab ini dari hadisnya Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inna as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa sungguh bagimu segala puji dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu, Maha Pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang mengurusi segala sesuatu, dan sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dimasukkan ke dalam surga dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Hadisnya dari Ibnu Majah. Jadi apa ciri ulil albab yang disebut berakal bagi Al-Quran, yakni orang-orang yang selalu senantiasa, kita buka surat 3 ayat yang ke-191, ya. Jadi orang yang ulil albab atau orang yang cerdas menggunakan akal sehatnya adalah orang yang senantiasa alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk dan bahkan berbaringnya, ya. Tafakkaru fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, Rabbana
akhirata hada batila subhanaka faqina azabannar. Maka Rob kami, uh, tiada engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia, dan jauhkan kami dari api neraka. Maka kata orang bijak, alam semesta pun bisa jadi guru terbaik bagi manusia. Kalau kayak kocek orang tua itu, alam tergebang jadi guru. Gitu. Dari air kita bisa belajar ketenangan, dari batu kita bisa belajar ketegaran, kemudian dari tanah kita bisa belajar kehidupan, dari matahari kita bisa belajar memberi rendah hati, dari ilahi Rabbi zat pencipta semesta kita bisa belajar kasih sayang yang murni. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak renungan-renungan, pelajaran, hikmah, ittibar yang kemudian kita bisa mengambil bagaimana Asmaul Husna ini, kalau Allah begitu terus kita muncul sikap seperti apa. Mari Bapak Ibu kita masuki ajang berbagi rahmat. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Khalis. Tafadhol Mashkur ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah. Jazakallah khairan katsira yang sudah berbagi kita. Silakan jamaah yang ingin berbagi rahmat. Silakan jemaah yang ingin Mau rahmat. ngoreksi juga boleh, mau bantah juga nggak Iya, apa-apa. Mau silakan. nambah juga boleh. Nah, yang ada hubungannya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Bahwa Allah itu maha kreatif berarti memang menjadi inspirasi bagi kita untuk juga kreatif saja. Nah, soal ilham ini kan berasal dari ilham ya. Sebuah kreativitas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita supaya dapat ilham yang baik dalam membuat satu karya-karya tadi yang sering disebutnya orisinal, bahwa bentuk orisinal kalau kita tetap menjiplak juga saja tidak dengan Allah Subhanahu wa taala yang benar pure orisinal. Ini bagaimana Allah bisa memberikan kita gitu ilham-ilham yang baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita mesti berani nyoba. Berani nyoba. Trial and error. Terus kita berupaya untuk mencoba out of the box. Mencoba sesuatu yang di luar kebiasaan. Contoh, bisakah kita misalnya bikin apa, kroket misalnya. Bikin kroket itu biasanya bahan dasar pembentuk kroketnya, ibu-ibu bikin dari apa biasanya? Tepung apa? Kentang. Nah, ternyata kalau kita mau ganti pakai singkong, ternyata bisa juga. Ya. Dan itu asal ukuran menteganya pas, ternyata enaknya lebih enak pakai singkong daripada kentang. Kalau dibanding kentang sama singkong, mahalan mana? Kentang. Nah, ternyata pakai singkong bisa. Gitu. Ada yang pernah nyoba apa namanya, kulit Allahumma sholli ala Muhammad, kulit buah naga. Itu kulit buah naga itu asal kulit yang luarnya itu kita bersihkan sedikit saja, tipis-tipis saja. Terus kemudian kita potong seperti 2 cm kali 2 cm gitu ya, kita potong, terus kita rendam. Itu enak. Ternyata kulitnya buah naga bisa begitu, gitu ya. Bikin, wah itu banyak banget kalau kita mau. Terus
Ada yang tahu nggak? Nih Mbak Andre ini mudah-mudahan nggak marah nih kalau Mbak Andre ini nyimak nih. Ternyata kulit kulit durian itu bisa dimasak, Ustaz. Jadi misalnya kita masak gitu ya, kita kita mulai dari rebus dia gitu. Terus kemudian kita rebus dia, kita apa namanya? Kita olah gitu ya. Tapi ya hanya bisa dimasak aja, bukan buat dimakan, Ustaz. Yang dimakan. Cuman buat dimasak aja, tapi nggak bisa dimakan gitu. Tapi kesel orang yang dengerin saya ngomong kayak gitu ya. Jadi ada banyak sebetulnya. Kalau dulu itu saya pernah bikin ekstrak ekstrak sirup jeruk gitu. Ternyata dari kulit jeruk yang sankis ya, dari sankis itu kita pipil begitu, terus kita rendam kan, kita rendam, terus kita pakein eh, karamel. Itu ternyata dalam waktu kurang lebih 6 jam lah setidaknya. Itu ternyata kita bisa nikmati aroma jeruknya tuh kuat banget padahal padahal udah nggak ada jeruknya. Artinya buah jeruknya nggak ada, tapi dari kulitnya itu. Gitu. Nah dulu waktu kecil eh, pernah main juga dari eh, kulit jeruk itu ternyata kalau kita mainin sama botol-botol tempat apa namanya tempat obat atau tempat vitamin vitamin yang lama ya sekarang udah susah nyari betul-betul begitu eh nggak ada contohnya lagi itu biasanya kulit jeruk tempel dicipratin gitu itu bisa jadi kayak lem gitu tapi sebenarnya itu reaksi kimia sih dari kulit jeruk sama tutupnya apa tutupnya obat itu. Nah, itu bisa jadi mainan gitu. Ini ada yang raise hand tapi nggak jelas namanya siapa nih, tolong diisi nama dan Iya, ini saya udah asalnya. kasih nama, udah tolong diisi namanya ya. Ini dan ada beberapa juga yang mau masuk dengan apa namanya tulisannya yang linknya juga yang nggak belum jelas namanya siapa ya. Jadi biasanya memang mohon jamaah untuk selalu mencantumkan nama minimal nama ya. Kalau dengan daerahnya alhamdulillah ya. Jadi kita kenal Budian dari Bekasi misalnya gitu ya. Yang selalu Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi. Aku Ude, kenapa nggak ada nama ya? Kok tumben ya? Wanita nih. Iya, iya saya. Iya. Kenapa ya? Kok aneh ya? Apa ada gangguan di Google saya ya? Nggak tahu. Oke. Iya, Mbak. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ude, Ude tadi kan bilang kreativitas ya, kreativitas terus juga mungkin dengan bisa berbelok dengan takdir Allah ya. Di sini yang saya mau tanya gini, saya mempunyai talenta untuk satu hal yang di musik ya gitu. Tapi setelah berkembang ke belakangan, setelah saya mempelajari makin ke sini tentang ilmu agama, terus saya mendengar bahwa bermusik itu haram gitu. Itu membuat saya berpikirnya gini, kan nggak mungkin ya Allah memberikan satu talenta ke saya, kreativitas ke saya sehingga saya bisa berkembang, bahkan saya bisa menghidupi diri saya dan keluarga saya dengan satu talenta ini, tapi tiba-tiba tuh saya harus mendengar seperti itu. Nah, itu bagaimana, Udi? Baik. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It happens to me, Mbak. Saya penyanyi, saya vokalis, saya senang musik, saya senang gitaran, dan yang menjadi bahasa universal adalah musik. Jadi kalau ditanya musikalitas saya, jangan ditanya karena sudah sangat eh, sampai ritme yang Afro-Cuban, yang sepertujuh. Orang kalau cuma dengar 4/4, 2/4, 3/4 mungkin biasa. Tapi saya sudah sepertujuh. Jadi Afro-Cuban itu yang ngitungnya aja susah gitu. Dan Ya. itu saya lakukan dalam saya menari, saya bikin sesuatu dan seterusnya. Nah, apa yang saya lakukan ketika Allah SWT membelokkan saya kepada bagian itu, bahkan alat musiknya sendiri disebut haram.
sama Rasulullah SAW. Nah, tidak mungkin Allah SWT mengkaruniakan kemampuan musikalitas saya, tapi kemudian menghempasnya dengan itu haram, gitu kan Ya. ya. Maka di situ saya berusaha untuk mencari apa maksudnya Allah ngasih anugerah ke saya ini apa. Padahal dulu saya bikin cukup banyak lagu-lagu buat anak-anak, bahkan di TPA yang saya ngajar itu saya buat gitu, lagu-lagunya buat mereka. Bahkan saya nggak tahu, ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar nggak kalau di TK atau di sekolah atau apa gitu. Kalau ada yang ulang tahun kan kita nggak boleh ulang tahunan ya, kalau yang paham gitu. Maka saya membuat satu lagu yang tidak perlu diiringi dengan alat musik apapun, saya bikin akapela. Bila umurku bertambah, aku bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillah, semoga Allah memberi berkah. Pernah dengar ya? Belum, jujur. Oke. Di sekolah-sekolah biasanya diajarin seperti itu. Gitu. Dan itu eh, saya coba bikin itu ya supaya menggantikan nggak lagi nyanyiin apa Monkey in the Zoo itu gitu. Kan biasanya Happy birthday to you, you was born in the zoo with the elephant and a kangaroo and a monkey like you. Itu udah common lah gitu. Daripada monyet-monyetin mendingan didoain kan gitu. Nah, apa yang membuat saya jadi memindahkan itu? Akhirnya saya bikin nasyid. Nasyid itu kemudian membuat saya tetap bermusik dalam pengertian musikalitas. Kan yang diharamkan alat musiknya. Sedangkan keindahan vokalnya tetap dipakai. Gitu. Maka saya pelajari beberapa qiraah sabah. Saya pelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Gitu. Maka saya pelajari dari mulai baiti koror sampai jawabul jawab. Dan itu jauh lebih berpahala buat saya. Gitu. Kan kalau kita di satu perhelatan itu kan acara-acara yang bagus gitu, kita bisa nggak pilih untuk jadi pembawa apa pembaca Al-Qur'annya. Saya deh yang baca gitu. Tapi sambil latihan gitu. Ya. Sambil sambil kita pelajari juga ini apa nih? Iramanya irama apa? Nahawan gitu, Hijaz atau apa. Sehingga ketika beruntungnya saya sering jadi imam gitu, maka seringkali itu saya pakai gitu. Dan ketika saya mendengarkan beberapa dauknya atau lagunya beberapa imam, saya kadang-kadang menirukan imam-imam itu seolah-olah eh, saya berada di belakangnya mereka. Dan itu bagian yang kadang-kadang orang yang kalau udah pernah umroh itu kan ngerasain, oh pernah dengar itu di Masjidil Haram. Oh pernah sampai kemudian ada yang tahu bahwa oh itu Syekh Al-Mu'aqqali. Oh itu Syekh Al-Matrud. Oh ini Al-Hudayfi dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jadi saya belokin ke situ. Jadi kalau misalnya kita datang ke satu eh, acara gitu. Jadi apa yang bisa kita mainkan di situ? Bisa nggak kita bikin paduan suara tapi nasyid? Bisa. Gitu. Misalnya eh, kita bikin nasyid tapi eh, bareng-bareng gitu. Laki-laki dipisahin, perempuan kasih pisahin, kasih mikrofon. Ambil suara satu, Subhanallah. Yang kedua, Subhanallah. Itu kan dibarengin. Wah enak tuh. Jadi pecah suara. Gitu. Tapi nggak usah musik, nggak usah macam-macam. Kita kalau besok nih Kamis, biasanya kan apa Mas Nandar suka nyetelin Asmaul Husna tuh. Nah tuh perhatiin pecahan-pecahan suaranya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah kalau misalnya kita ganti dengan nada yang lebih lebih tingginya lagi,
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Nah, itu kita bisa bisa mainkan sampai ke beberapa nada yang kita bisa pahami. Atau seringkali saya pernah tuh kecolongan, belum saya matiin mikrofonnya gitu, saya ikutan bawain lagu apa gitu, sempat kedengeran kalau nggak salah ada beberapa temannya, udah ikut nyanyi gitu. Jadi eh, dialihkan kepada sesuatu yang lebih manfaat. Banyak sih kalau misalnya Mbak Tita mau berkenan gitu ngajar ngajar vokal pada atau ngajar public speaking gitu kepada eh, cucu-cucu atau keponakan-keponakan gitu. Kita bisa alihkan ke belajar bagaimana berkisah dan seterusnya. Atau ya macam-macam lah. Kalau kalau saya memang senang senang bikin sesuatu, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya gitu. Bikin aja gitu. Bahwa diterima atau tidak itu urusan belakang. Tapi bikin aja terus. Gitu Mbak, kurang lebih. Ya, iya, ya, paham, paham, sangat paham apa yang Ude sampaikan. Cuman yang masih dalam pikiran saya bertanya ada itu kan saya lebih ke pianis ya gitu. Hmm. Dan saya punya murid banyak, dan alhamdulillah itu bisa menghidupi kami gitu ya. Mikir aja gitu ya Allah. Terus dan itu kan udah menjadi satu passion ya di dalam hati. Ya, Nah, ya, em, saya bisa membuat lagu, tapi terus makanya jadi ya ya. Allah ini maksudnya apa Makanya gitu. pindahin, saya bilang pindahin Nah, aransemennya, mm, aransemennya ke aransemen nada, ke aransemen mm, bikin musikalisasi, bikin mm, aransemen lagu, mm, misalnya bikin satu larik doa atau hadis mm, yang mm, sifatnya puitis tapi dinyanyiin sama beberapa orang. mm, Jadi mm, dipindah dari piano ke nasyid. mm, mm, mm. Iya, iya, Monggo. iya. Iya, Kalau insya Allah kalau masih kalau begitu. perlu kalau perlu nanti kita apa kita inisiasi bikin bikin sesuatu gitu Iya, kita insya bikin Allah. sesuatu. Iya, Sam. insya Allah. Cuman masih pertanyaan saya gini, kenapa itu diharamkan ya, Ude? Gitu. Itu yang eh Gini Mbak, kita mesti lihat bahwa ketika syariat itu Allah yang ngomong dan Rasul yang bilang, hentikan akal pikiran kita dalam lintasan logika. hmm, Kecerdasan kita selesai ketika Allah meminta kita sesuatu. Kira-kira Mbak hmm, Mbak Nita main piano hmm, ya sama hmm, ngaji, pahalanya lebih hmm. gede mana? Ngaji. Oke. Yang bikin kita naik ke surga lebih tinggi ngaji atau main piano? Ngaji. Pasti. Allah kepengen Mbak Nita lebih banyak ngaji. Pasti. Allah kepengen Mbak Nita lebih banyak eh, membaca Al-Quran gitu. Hmm, Dengan mempelajari dognya, dengan kalau bisa main piano dengan dengan apa aransemen yang bagus, mengapa tidak jadi kori gitu. hmm, Bisa jadi dibalikin dibelokin ke situ hmm, sehingga setiap acara mungkin kemana-mana orang, oh Nita aja, Nita Nita Serpong, Nita Serpong hmm, itu loh anu mamanya Kevin, wah kan seru hmm, tuh hmm, hmm. gitu. Wallah Amin, 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 amin. Barakallah Ude. baik, barakallah. Bismillah. Karena dia mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Udah al-badi itu kan mutlak milik Allah ya. Ya, Dan kita dikasih ide, pemikiran gitu kan benar-benar dari Allah. Nah, seringkali keangkuhan kita itu mengalahkan segalanya. Kita merasa itu dari aku loh, itu ide aku loh. Nah, gue kayak banget tuh. gitu ya. Gue banget tuh. Gimana caranya mengcover itu semua supaya redam gitu? Ya kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minannas gitu. Ke manusia juga kan jadi risih gitu ya. Ya Allah, kok gitu banget misalnya gitu. Ya, Jadi ya gitulah udah gimana caranya udah. baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulullah. Eh, Nabi Sulaiman mengajarkan satu doa kepada kita. Ketika dipuji pasti beliau katakan apa? Hada min fadli Rabbi. Hada min fadli Rabbi. Ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin. Gitu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dibilang sesuatu yang wah dahsyat banget ya, masya Allah ya Abu Bakar bla 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 dan pujian-pujian macam-macam.
Beliau selalu mengatakan dengan doa yang agak lumayan panjang buat sebagian orang. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni ahsana mimma yadhunnun wa ighfirli fima la ya'lamun. Wahai Allah, eh, jadikan aku lebih baik daripada apa yang orang sangkakan kepadaku. Dan ampuni aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Itu buat saya doa keren sih. Kalau orang dipuji sesuatu ya karena orang nggak tahu aja aib kita kayak apa. Orang nggak tahu aja apa namanya kekurangan kita ada di mana. Kayak kemarin siapa yang ngomong, saya habis cerita, tuh enak banget ya keluarganya Ude ya kalau jadi kayak Ude gitu. Apa kita secara persona saya katakan seringkali Allah SWT menggunakan kata al-insan ketimbang an-nas. Anas secara umum, tapi kalau al-insan lebih kepada persona, lebih kepada pribadi. Karena kalau di surah At-Tariq misalnya ayat yang ke-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Tidak pernah dikatakan oleh Allah SWT, falyanzuril annas gitu. Atau dalam surah Al-Asr ya 103 itu disebut bahwa wal asr innan nas enggak, tapi innal insan lafi khusr. Jadi banyak kemudian di surah Al-Insan. Lalu surah Al-Insan sendiri itu kalau kita telah isinya apa segala macam, wah itu mengagumkan sekali isinya. Yaitu bicara tentang persona. Artinya tadi saya bilang sidik jari nggak pernah sama, retina nggak pernah sama, eh, apa genomik kita nggak pernah sama, gitu. Sehingga kita punya karakter pribadi juga sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, di situ kita kemudian membelokkan. Ini kalau bukan karena Allah, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Ada kullu min Allah. Maka saya sering bilang bahwa modal dengkul aja teh, dengkul aja dari Allah. Kita ini nggak punya apa-apa kalau nggak karena Allah. Maka Ibrahim bin Adham menyatakan bahwa kita boleh bermaksiat kepada Allah selama pertama kita tidak menggunakan fasilitas yang datang dari Allah. Bingung orang mikir gimana mau bermaksiat dengan tidak difasilitasi sama Allah. Udaranya punya Allah. Tubuh kita Allah yang ngasih. Gitu. Terus boleh kita maksiat selama Allah nggak ngelihat. Nggak mungkin. Gitu. Jadi beliau ngambil hiperbolanya. Silahkan Anda bermaksiat tapi jangan di buminya Allah. Waduh, mau lari kemana gitu kalau nggak di buminya Allah. Jadi beliau mengatakan silahkan aja. Artinya kalau kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW menyatakan, Isma syi'ta, hiduplah seperti apa yang kau mau. Innaka lamayitun, sesungguhnya engkau adalah calon mati. Maka dalam bahasan yang lain disebut sebagai al-kayyisu man dana nafsahu wa amalan lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu melakukan dana nafsah, menghitung dirinya sendiri. Wa amalan lima ba'dal maut, dan mengamalkan untuk amalan setelah kematian. Jadi kita ini cuma persiapan menuju kepada babak kedua, supaya nggak terlalu babak belur di dunianya, supaya bahagia di babak yang kedua. Karena setelah kematian ini, kematian menjemput, selesai sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan berikhtiar pun nggak bisa. Maka sekarang ikhtiar. Kita persoleh anak-anak kita mohonkan doa kepada Allah supaya anak kita dan keturunan kita baik, kita banyakin amal, nggak tahu kita dari sedekah yang mana yang Allah SWT terima dari sekian banyak amal kita, dan kita nggak tahu dari bagian ilmu yang mana yang kita share itu kemudian jadi manfaat buat banyak orang dan seterusnya. Maka perbanyak kondisi itu sehingga kalau bukan ini ya itu kali, kalau bukan itu coba yang ini dan seterusnya. Berupaya terus cari amal yang kira-kira membuat kita diterima sama Allah.
tabaraka wa ta'ala. Itu kurang lebih teh. Jazakallah khairan. Maka dari barakallah. Gitu Ustaz. Baik, ada sedikit komen dari Bu Dwi ya di chat, Ustaz. Oh, mari. Dan mungkin bisa dikomentari soal inovasi, inspirasi. eh, Oke, yang mana nih? Bentar. Oh, ada orang yang sangat tekun dan bisa belajar sesuai arahan saja. Cuma segitu-gitunya. Tapi saya senang karena nurut. Buruknya nggak gerak kalau nggak ada instruksi. Apakah memang ada orang yang tidak bisa berinovasi dan tidak berani mengambil keputusan begini? Atau hanya pola pikir dan mindsetnya yang membuatnya berperilaku begitu? Oke, Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahwa seseorang tidak bisa mengambil inisiatif itu biasanya ya, saya nggak bilang apapun. Dia itu produk, dia adalah akibat. Dari sebab apa? Mungkin, Allah alam. Mungkin dia terlalu sering diarahkan. Contoh, anak-anak kita yang dari kecil kepengen milih baju sendiri atau kita suruh pakai baju pilihan kita, mana yang lebih muncul inisiatif? Kita siapin atau suruh cari sendiri? Milih sendiri. Nah, kalau kita kasih latihan, coba kamu mau hari ini mau pakai apa? Ambil sesuka kamu. Nanti pada sense akilnya bekerja, dia akan memilah bahwa polkadot ketemu sama kotak-kotak nggak matching. Maka kalau masih anak-anak, biar aja main tabrak aja. Bunga-bunga sama garis-garis, nggak apa-apa. Yang bawahnya kotak-kotak, atasnya totol-totol, nggak apa-apa, biarin. Gitu. Nanti pada saat sense overnya sudah mulai jalan, dia akan milih. Oh, tone warnanya yang ini, yang satu nada ini. Kalau bawahnya udah rame, atasnya polos. Gitu. Kalau yang atasnya yang rame, yang bawahnya yang polos. Gitu. Atau satu nada, satu tone dan seterusnya. Maka dari kita ngelihat desain-desain baju gitu, ada yang kita ngelihat kok nggak pantas ya. Nah itu nanti sense of art. Jadi kenapa seseorang bisa nggak punya inisiatif? Biasanya kalau dia milih langsung disalahin pilihannya. Contoh, dia milih baju, loh jangan pakai baju itu sayang. Baju itu kan buat pergi, ini buat di rumah aja. Terus kita nggak kasih deskripsi. Ini yang buat di rumah, ini yang buat pergi, ini yang karena belum nyampe, belum akil. Dan itu menjadi memori buruk. Oh, saya salah toh. Oh, saya salah toh. Daripada salah mulu, dia akan secara psikologi cari situasi yang nyaman buat dia. Anak-anak kita itu mencari sesuatu yang nyaman sehingga mana yang versinya dia, kadang-kadang kita nggak bisa ngerti dia maunya yang kayak apa sih. Berarti kita terlalu banyak nyetir. Gitu. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa kalau buat perempuan itu pink, hijau muda, padahal dia passionnya ada di abu-abu sama hitam. Kenapa tidak? Apa yang salah dengan warna? Ini jangan-jangan memaksakan obsesi orang tuanya kepada anak. Sehingga sama ibu masalah mulu, sama bapak mah nggak ada yang bener. Akhirnya mati inisiatifnya. Nah maka berikan pilihan-pilihan, berikan kemampuan untuk menentukan mana di antara sekian banyak yang kamu ini dirangsang. Itu nanti besok sama Ustaz Ruli, besok kita matangin itu. Gimana menumbuhkan inisiatif itu. Karena kalau misalnya kita sudah terbiasa untuk mendesain sesuatu, misalnya dalam sepekan, acara indoor kita apa, acara outdoor kita apa. Jadi memberikan inisiatif itu kepada anak-anak kita. Oke, soal makan siang nanti.
siapa yang nyiapin placemat? Nah, saya nggak tahu. Di kita ada yang suka punya placemat nggak? Jangan-jangan dibilang placemat nggak tahu juga placemat apa. Tatakan buat makan tuh. Tahu deh. Placemat. Siapa yang nyiapin placematnya? Siapa yang nyiapin garpunya? Siapa yang nyiapin piringnya? Siapa yang, nah gitu. Nanti kalau ada tamu datang, siapa yang mau nyiapin minumnya? Gitu. Siapa yang bawain kuenya? Nah, kalau kita berikan itu kepada mereka secara desain, mereka akan tahu, oh ada tamu, ini saatnya saya memberi minum. Nggak modal perintah. Gitu. Dan dia bekerja otomatis. Ada yang disebut dengan otot myelin, otot terlatih. Gitu. Oh ini saatnya ini, oh ini saatnya ini, oh ini saatnya ini. Sama seperti ketika Allah SWT melatih kita dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dari kecil kita tidak pernah, Masya Allah, Alhamdulillah, udah azan lagi. Tapi kalau kemudian respon kita, ya elah, udah azan aja nggak berasa. Kira-kira apa yang direkam sama anak? Yang mana yang lebih menyenangkan? Kalau kita kemudian dari mulai bayi dibilang, bentar lagi, Waalaikumsalam. Bentar lagi azan ini. Bentar lagi azan. Kita tunggu ya. Bentar lagi azan ya. Bentar lagi azan. Begitu azan. Tuh kan bener azan. Alhamdulillah kita sampai azan lagi. Sehingga anak terbenam dalam pikirannya bahwa azan itu menandakan bahwa Allah berikan kesyukuran. Berikan nikmat kepada kita. Kita bisa hidup sampai saat itu. Dan harus kita syukuri. Jadi beda dengan orang yang waktunya begitu sibuk dan kemudian dia menghadirkan bahwa udah azan aja lagi nggak berasa kayak cepet banget waktu ya merepet tuh apa. Ada iya ya menumbuhkan kegemaran buat buat apa buat sholat buat apa segala macam. Tapi kalau kita bikin excitement gitu, azan nih kita ke masjid yuk. Wah itu anak-anak jadi ngacir tuh, seneng itu. Eh sebelum kita sholat wajib masih ada waktu nih tuh lihat tuh masih ada 3 menit. Kita cari sholat sunnah. Ini habis ini kita doa. Kamu cita-citanya apa? Jadi dokter, oke. Nanti habis doa, habis sholat sunnah, tahiyat masjid, mintakan cuma 3 menit nih. Sholat sunnah, 2 rakaat, habis itu tahiyat masjid, niatin untuk qobliyah juga. Nah, habis itu nanti minta, ya Allah jadiin saya dokter ya Allah. Oke, oke, tos. Nah, senang anak gitu. Tapi kalau udah dimatiin duluan dengan dimatiin apa nih inisiatifnya, disalahin mulu segala macam dan seterusnya. Loh, kok gitu sih? Lu anu gini gitu apa? Enggak gitu. Dikoreksi terus akhirnya mati inisiatifnya. Kurang lebih begitu sih. Gitu. Wallahu alam. Tuh. Kalau anak balita ngasih saran baju ke sama bapaknya turutin atau enggak? Iya, tergantung. Gitu ya. Ini suruh pakai hitam juga karena sering lihat emaknya pakai baju hitam. Boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Mbak Yani, monggo dari Hong Iya. Kong. Oh, Assalamualaikum Ude. Apa tadi Waalaikumsalam. doa yang dibaca itu kan Allahumma inni as'aluk bi anal wahab la ilaha illa anta Ya, wahdah la syarika lah almanan badius samawati wal ard jajal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum. Kalau saya nih biasanya ujuk setelah ya hayu qayyum yang saya amalin bi rahmatika astaghfir. oh Tadi yang udah baca boleh. barusan itu apa setelah ya hayu ya qayyum, maaf tolong diulang. Saya malah nggak apa lo baca. Saya amalin itu setiap Masya hari, cuma yang Allah, setelah Masya hayu Allah. yang koyum enggak, ujungnya enggak itu gitu. Oke. Cuma Ini mau tanya yang as'alukal jannah masalah wa na'udzubika minan nar. ini as'alukal jannah wa a'udzu bika minanar. Minan nar, ya. Oh iya, iya. Makasih Ude. Dengan senang hati Mbak Yani. Salam buat kawan-kawan di Hong Kong. Iya Ude, insya Allah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Sadi dari Al-Jambari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan pemaparan yang tadi disampaikan menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan hikmahnya ya. Dan tentu ilmu yang didapatkan di pagi ini, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi beberapa hal tentang bahwa Allah Al-Badi, Allah Maha Kreatif, Allah Maha Menciptakan gitu ya, menjadi inspirasi untuk kita. Kita pun jadi tantang gitu ya, untuk bisa melakukan sebuah kreasi-kreasi yang memang
Tapi tadi patokannya memang harus ada syariatnya ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah kreasi yang kemudian menyelisihi syariat itulah. Karena itulah kenapa kita membutuhkan ilmu dari eh, para guru kita yang alhamdulillah rutin setiap pagi dan malam hari menyampaikan beberapa kajian ilmu dari mulai akidah kemudian sampai ke fikihnya, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri bersama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah mawaddah warahmah untuk kita dalam membina keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa juga mari sama-sama kita doakan saudara kita di Gaza. Yang tadi diawali oleh Ude untuk mendoakan saudara kita di Gaza, maka di pagi ini mari kita sisipkan doa-doa kita untuk saudara kita di Gaza. Allahumma taqabbal syuhada'ahum ya. Allah mudahkan mereka, Allah menerima semua orang yang sudah syahid di Gaza gitu ya. Dan itu di semuanya di negeri-negeri yang Allah ridhoi, negeri-negeri Syam ini memang sekarang ini sedang dapat ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Zionis Israel yang menjajah tanah negeri negeri para nabi ya, yang itu menjadi satu warisan yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikut membebaskan Palestina. Dengan doa kita ini adalah salah satu senjata orang beriman, maka jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk eh, memohon kepadanya untuk Allah segera membebaskan Baitul Maqdis dari para penjajah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karpet, sajadah mukena dan kasur di rumah Anda sering bau apek dan tidak nyaman? Ini solusinya. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.